Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Perkenalkan kelompok kami 2 dari sistem kelompok 2 operasi sistem operasi yang berjumlah yang anggota 4 berjumlahkan orang. anggota 4 orang. Terdapat Agam, Terdapat Agam, lalu Riza, lalu Riza, Soniawan, juga saya Soniawan, sendiri juga Wakil saya Setiadi. sendiri Wakil Setiadi. Nah, sekarang kami akan Sekarang kami akan mempresentasikan mempresentasikan hasil dari dari pembahasan kami pembahasan kami, yaitu tentang implementasi penanganan menggunakan deadlock metode menggunakan tes metode kill. tes kill. Nah, Nah, untuk pertama untuk yang akan pertama yang membahas akan membahas perihal kata perihal kunci kata kunci oleh Riza. oleh Riza. Riza, mangga, waktu Riza, dan tempat mangga, waktu dan dipersilahkan. tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini kata kunci ada pendahuluan, kajian literatur, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Next. Kita masuk ke pendahuluan. Sistem operasi komputer merupakan perangkat lunak komputer atau program yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras, termasuk menjalankan software aplikasi seperti program pengolah data yang bisa digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia. Deadlock adalah keadaan sistem di mana setiap proses di beberapa kelompok meminta sumber daya dari proses lain dalam kelompok tersebut dan kemudian menunggu tanpa batas waktu agar permintaan ini terpenuhi. Selanjutnya, teknik dalam mengatasi kebuntuan sistem database. Ada 4. 1. Mengabaikan masalah. Mengabaikan kebuntuan adalah skema termudah untuk diterapkan. Deadlock terjadi karena sekumpulan proses yang diblok dikarenakan setiap proses membawa sumber daya dan menunggu mendapatkan sumber daya sehingga keadaan status menunggu tidak akan berakhir. Yang kedua, deteksi deadlock. Deteksi deadlock mencoba untuk menemukan dan menyelesaikan kebuntuan. Yang ketiga, pencegahan kebuntuan. Pencegahan kebuntuan yaitu penataan sistem sedemikian rupa sehingga salah satu kondisi yang diperlukan untuk kebuntuan tidak dapat terjadi. Dan yang terakhir, penghindaran kebuntuan. Penghindaran kebuntuan menggambarkan teknik yang mencoba untuk menentukan apakah kebuntuan akan terjadi pada saat sumber daya diminta dan bereaksi terhadap permintaan dengan cara yang menghindari kebuntuan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Makasih buat Riza yang udah memaparkan materinya. Terdapat pemaparan materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Soniawan. Mangga Soniawan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang kajian literatur. Yang pertama, sistem operasi secara umum adalah pengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan menyediakan sekumpulan layanan ke pemakai, sehingga memudahkan penggunaan serta pemanfaatan sumber daya pada sistem komputer. Sistem operasi berfungsi sebagai penghubung antara lapisan hardware dan software, serta menjamin aplikasi-aplikasi yang berbeda fungsi dapat berjalan lancar secara bersama tanpa hambatan. Nah, selanjutnya deadlock adalah suatu keadaan yang mengakibatkan tidak ada proses yang dapat diselesaikan sampai tuntas karena adanya saling tunggu antar proses. Nah, ada 4 penyebab deadlock. Yang pertama, mutual exclusion, yaitu keadaan di mana setiap sumber daya hanya bisa digunakan untuk satu proses saja pada satu periode tertentu. Yang kedua, hold and wait, suatu keadaan di mana proses dapat masuk ke dalam status hold dan menunggu resource lain yang sedang digunakan proses lain.
Yang ketiga, no preemption. Suatu sumber daya tidak bisa diambil setiap saat dari suatu proses. Sumber daya hanya dapat diambil apabila proses tersebut telah selesai digunakan. Yang terakhir, circular wait. Keadaan dua proses saat menunggu secara sirkular karena proses saling menunggu sumber daya. Jika terjadi deadlock pada suatu proses, maka dideteksi sistem mana yang terlibat di dalamnya. Setelah diketahui sistem mana saja yang terlibat, maka diadakan proses untuk memperbaiki dan menjadikan sistem berjalan kembali. Next. Selanjutnya metode penelitian. Metode penelitian digunakan yaitu action research. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan. Itu suatu pendekatan sistematik inquiry yang memiliki ciri, prinsip, pedoman, dan prosedur yang harus memenuhi kriteria. Kondisi suatu proses yang beragam ketika dieksekusi merupakan suatu ciri di mana untuk terjadinya kondisi deadlock pada sistem, khususnya antara proses. Hal ini merupakan suatu kriteria yang harus terjadi. Selalu berhubungan dengan tindakan untuk mencapai hasil yang praktis dan menciptakan bentuk pemahaman baru. Dikarenakan tindakan tanpa pengetahuan sama halnya buta dan teori tanpa tindakan tidak berarti. Tujuan dasar yaitu penelitian tindakan lebih ditujukan untuk meningkatkan praktik ketimbang memproduksi pengetahuan. Berfungsi pada praktik sosial bertujuan untuk meningkatkan perbaikan keadaan. Mungkin sekian dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Bu Soniawan. Selanjutnya, perihal hasil dan pembahasan. Nah, yang pertama itu ada analisa permasalahan. Ini tuh menangani kasus deadlock pada sistem operasi Windows. Kemudian menganalisa kebutuhan simulasi dan menganalisa metode yang akan digunakan. Lalu yang kedua ada analisa simulasi. Deadlock dapat dianalogikan dalam kondisi ketika sedang mengerjakan tugas, di mana terdapat satu orang yang berperan sebagai notulen dan dua orang bertugas meningkatkan hasil diskusi yang selesai dikerjakan dan harus diketik. Nah, ketika dua orang pendikte secara bersamaan mendiktekan sesuatu kepada notulen, maka notulen akan kesulitan untuk memilih yang mana yang harus ditulis terlebih dahulu. Dalam kondisi bingung tersebut, inilah yang dinamakan deadlock. Lalu ada analisa metode. Deadlock pada sistem operasi adalah keadaan di mana dua atau lebih proses saling menunggu, meminta resources untuk waktu yang tidak terbatas lamanya. Nah, terdapat solusinya yaitu dengan menggunakan test kill X, sebuah aplikasi bawaan Windows yang sudah disediakan. Dan dengan begitu dapat menutup aplikasi yang mengalami dengan cepat dan mudah. Lalu terakhir terdapat perancangan dalam perancangan interface atau antarmuka. Hal terpenting yang ditekankan adalah bagaimana menciptakan tampilan yang baik dimengerti oleh pengguna. Nah, pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Agam. Agam, mangga waktu dan tempatnya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan hasil pembahasan. Yang pertama yaitu implementasi. Merupakan kelanjutan dari tahap perancangan yang telah dibuat. Implementasi itu merupakan tahap pembuatan aplikasi penanganan deadlock. Tujuan implementasi antara lain yang pertama yaitu menyelesaikan aplikasi yang dibuat untuk mengatasi deadlock. Yang kedua, menguji dan mendokumentasikan aplikasi tersebut. Yang ketiga yaitu memastikan bahwa pemakai dapat menjalankan aplikasi tersebut. Yang keempat, memastikan bahwa aplikasi berjalan dengan benar. Dan kita akan membahas hasil implementasi. Dari analisa yang dijelaskan pada metode penelitian pada bab ini, kami akan membuat cara dengan penanganan deadlock dengan menggunakan TextILX, sebuah aplikasi bawaan Windows yang sudah disediakan. Dan dengan begitu dapat menutup aplikasi yang mengalami not responding dengan cepat dan mudah. Nah, mungkin sekarang kesimpulan, deadlock merupakan
suatu keadaan yang mengakibatkan tidak adanya proses yang dapat diselesaikan sampai tuntas karena adanya saling tunggu antara proses, baik dikarenakan dari proses lain ataupun saling menunggu sumber daya yang digunakan untuk proses lain. Salah satu proses yang mengalami kondisi deadlock yakni proses responding. Deadlock juga bisa ditangani dengan cara tekstil dengan memanfaatkan fitur shortcut yang berisikan kode untuk mengakhiri proses yang not responding dengan metode shortcut. Kondisi not responding termasuk circular wait karena proses yang dieksekusikan berbenturan satu proses dengan proses lainnya yang mengakibatkan deadlock dan dapat berpengaruh terhadap performa sistem. Cukup kesimpulan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih buat Agam dan teman-teman yang sudah menyampaikan tadi. Mungkin cukup sekian yang bisa kita sampaikan tentang materi hari ini. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan, kesalahan atau apapun itu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.